Nah, karena itu di awal pengajian ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan ikhlas. Agar kita semangat, keutamaan ikhlas apa saja keutamaannya ya. Saya sebutkan dalam buku banyak keutamaan ikhlas. Di antaranya bahwasanya orang yang ikhlas ya, orang yang ikhlas maka dia akan selamat dari godaan syaitan. Dia akan selamat dari, secara umum maksudnya tidak ada yang maksum, tetapi kalau dia semakin ikhlas dia semakin sulit digoda oleh syaitan. Oleh karenanya ketika syaitan berjanji untuk menggoda Bani Adam ya, la aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku benar-benar akan menggoda mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Semua akan aku goda. Kita semua adalah target iblis. Semua. Tidak ada yang lepas dari target iblis, siapapun dia. Seorang awam kah, ustadz kah, kiai kah, habib kah, ulama kah, semuanya adalah target iblis. Tapi setelah itu iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Dalam sebagian qiraah, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Kalau mukhlas artinya yang diselamatkan oleh Engkau ya Allah, kalau mukhlis artinya yang ikhlas. Dan dua qiraah ini dalam Al-Quran, baik dalam surat dalam banyak, dalam surat Al-Hijr, kemudian dalam surat Sad, dalam surat Yusuf, ada qiraah mukhlas, ada qiraah mukhlis, mukhlasin, mukhlisin. Bedanya apa? Kalau mukhlasin artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukhlisin maksudnya orang-orang yang ikhlas. Tetapi dua ini saling berkaitan. Tidaklah Allah menyelamatkan dia kecuali karena dia mukhlis. Karena dia mukhlis maka dia mukhlas. Karena dia mukhlis, ikhlas, maka dia mukhlas, dia terpilih dan diselamatkan. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang ikhlas sulit untuk digoda oleh syaitan, sulit digoda oleh syaitan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengatakan warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudh dhalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah ketika Zulaikha atau Imra'atul Aziz merayu Nabi Yusuf alaihissalam, pintu-pintu semua ditutup, kemudian dia menghiaskan dirinya, dia mempercantik dirinya, kemudian dia berkata, wahai Yusuf, kemarilah, aku sudah bersiap untuk dirimu. Maka kemudian hasrat dia sudah sangat bergejolak. Yusuf alaihissalam pun mulai tergerak hasratnya. Hampir-hampir Yusuf terjatuh dalam godaan wanita tersebut. Bagaimana tidak, dia cantik, kaya raya, kemudian berhias dirinya. Kemudian Yusuf sudah kenal sebelumnya, sudah bukan baru kenal, sudah kenal karena dia kerja di rumah wanita tersebut. Kemudian di istana semua pintu sudah ditutup dan banyak faktor. Dan kemudian namanya pemuda dia sudah mulai timbul juga dan wanita tersebut sudah kebelet ya, dan sudah yang hampir-hampir Yusuf jatuh. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami menyelamatkan dia, memalingkan dari Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Dalam sebagian qiraah innahu min ibadinal mukhlisin, karena dia adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas ya. Maka orang kalau ikhlas dalam kondisi-kondisi godaan-godaan yang genting, Allah akan selamatkan dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamat dari godaan seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Sulit ya. Zaman sekarang digoda dengan perempuan wajah pas-pasan saja tergoda. Ya. Padahal istri lebih cantik tapi tergoda juga ya. Apalagi kalau lebih cantik dari istri. Tergoda ya. Padahal yang goda juga miskin. Ini sudah cantik, kaya raya, pintu sudah ditutup. Yusuf juga sudah kenal sebelumnya, subhanallah. Kalau bukan laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Allah beri petunjuk kepada Yusuf, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan apa? Selamat. Maka Yusuf mengerti akan hal ini, maka dia minta kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka, daripada menerima rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan dariku makar mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka.
wa aku minal jahilin, dan aku akan termasuk orang jahil, yaitu aku akan terjerumus dalam dosa tersebut. Yusuf mengerti dia tidak mampu menghadapi fitnah yang luar biasa tersebut. Kenapa? Dia punya syahwat, dia masih muda, yang goda banyak wanita. Bukan Zulaikha saja, nih teman-teman Zulaikha juga menggoda dia. Kalau dia lolos dari satu wanita, mungkin akan terjerumus dalam wanita yang lain. Maka dia bilang, kalau kau tidak palingkan dariku makar mereka, rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka. Siapakah aku ini ya Rabb? Dan aku akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Siapa aku ini ya Rabb? Lebih baik aku di penjara. Ya. Artinya Yusuf sebenarnya tidak bisa selamat, tapi siapa yang menyelamatkan? Allah. Kenapa dia diselamat? Innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia mukhlis, karena dia ikhlas. Nah ini disinilah nampak bagaimana manfaat ikhlas. Orang yang ikhlas selalu orientasinya karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka ketika ada godaan-godaan genting, dia bisa selamat. Entah godaan wanita, entah godaan jabatan yang tidak benar, entah godaan harta yang haram, entah godaan apa, dia bisa selamat. Kenapa dia? Dia ikhlas. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berjuang agar dirinya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia ikhlas, dia selalu perhatian sama Allah, maka Allah akan perhatian sama dia. Allah akan palingkan dia dari perbuatan keji dan perbuatan yang buruk, ya. Bukan berarti dia maksum, tidak, tapi secara umum dia akan selamat. Ini diantara keutamaan ikhlas yang pertama. Keutamaan ikhlas yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan menjadikan pahala menjadi besar. Seorang ikhlas, ketika niatnya ikhlas, maka amal yang dilakukan menjadikan pahalanya menjadi besar. Sebagian perkataan seorang salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang sedikit jadi besar karena niat yang tulus, dan betapa banyak amal besar jadi kecil di sisi Allah karena niat yang tidak tulus. Ya, karena niat yang tidak tulus, ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kisah seorang wanita yang sedang melewati suatu sumur, melewati seekor anjing, ya. Bainama kalbun ya yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur, dia sangat kehausan, tapi dia enggak bisa ambil air dari sumur. Dia tidak bisa berenang, kalau masuk sumur mati dia. Tapi dia kehausan. Dalam sebagian riwayat dia mulai menjilat-jilat tanah saking hausnya dia. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan sama anjing tersebut. Fanaza'at muqaha. Maka dia pun lepaskan sepatunya. Nazalat fi bi'r, kemudian turun di sumur. Kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia gigit, kemudian dia naik, kemudian dia minumkan fasaqathu. Dia kasih minum anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun ampuni wanita ini gara-gara kasih sayangnya atau keikhlasannya tersebut. Ibnu Qayyim menyebutkan ini wanita ikhlas luar biasa dari banyak sisi. Sisi pertama, ketika dia melakukan tersebut nggak ada yang melihat. Yang kedua, yang dia lakukan butuh pekerjaan yang berat. Wanita turun ke sumur, terus isi air di sepatu, kemudian manjat, ini bukan pekerjaan ringan bagi seorang wanita. Yang ketiga, yang dibantu tidak tahu terima kasih. Kemudian kasih anjing bilang syukran, jazakillah khairan, enggak ada. Dia paling terus pergi, ya. Sehingga pintu-pintu untuk riya, pintu-pintu untuk meminta balas budi enggak ada. Sehingga dia murni semata-mata karena Allah. Ketika ada ikhlas yang ada dalam hatinya, menjadikan amalannya luar biasa. Sampai dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa zina yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan keikhlasan memiliki dampak yang luar biasa, menjadikan pahala ibadah seorang menjadi besar, ya, menjadi besar, ya. Oleh karenanya seorang yang penting ikhlas, tidak usah peduli dengan apa yang dia lakukan. Mungkin sedekahnya tidak banyak, enggak ada masalah. Mungkin salatnya tidak banyak, tetapi dia ikhlas. Kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan besar semua itu. Allah akan jadikan besar semua itu karena ikhlas mempengaruhi pahala ibadah seseorang. Oleh karenanya disebut dalam sebagian athar, bisa jadi dua orang salat berdampingan. Mungkin gerakan salatnya sama, salatnya juga salat yang sama, tapi pahala di antara keduanya antara langit dan bumi, antara langit dan bumi. Makanya disebutkan oleh sebagian salaf, ya, ma faqa, kalau enggak salah Abu Bakar bin Ayyash dia berkata, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kathrati siyamin wala salatin wala sadaqah, walakin bima waqara fi qalbihi.
Kata sebagian salaf, tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain dengan banyak solatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak sedekahnya, bukan. Tetapi karena apa yang ada dalam hatinya. Di antaranya keikhlasannya, di antara keimanannya. Kalau kita lihat solat, tidak dikenal Abu Bakar solat sangat banyak, tidak. Kalau dia bilang sedekah, memang Abu Bakar 2 kali sedekah dengan seluruh hartanya, tapi mungkin masih kalah dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mau hitung-hitungan apa? Sedekah. Kalau puasa juga tidak terkenal dengan banyak puasa. Tidak seperti Abu Darda yang terkenal rajin apa? Puasa, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kalau jihad, dia pun tidak meninggal dalam kondisi jihad. Beda dengan Umar, meninggal dalam kondisi ditikam oleh Abu al-Majusi. Kemudian Utsman ditikam juga oleh Khawarij. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh apa? Khawarij. Dan banyak sahabat yang maju dalam medan pertempuran jihad. Abu Bakar enggak. Abu Bakar enggak, dia meninggal karena apa? Sakit, ya. Tetapi yang buat dia unggul karena apa yang dalam hatinya. Di antaranya keimanan, di antara keikhlasannya. Di antaranya keikhlasannya. Maka seorang benar-benar harus perhatian, ikhlas itu ibadah. Ikhlas itu ibadah hati. Maka dia berusaha memupuk keikhlasannya. Dia tidak mengharap kecuali pujian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terpesona dengan like-nya banyak orang. Dia tidak terpesona dengan sanjungan banyak orang. Dia tidak terpesona dengan banyaknya yang hadir. Tidak. Dia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ikhlas, maka pahala dia semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Semakin di antara keutamaan ikhlas. Di antara keutamaan ikhlas, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di antaranya adalah orang yang ikhlas semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan di dunia. Doa pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku tunda. Aku tidak doa sekarang. Aku tunda sampai hari kiamat kelak. Sebagai syafaat bagi umatku, wa hiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Dia tidak benar-benar tulus, hatinya benar-benar ikhlas, tidak ada kesyirikan sama sekali, syirik besar maupun syirik kecil. Maka orang yang semakin murni tauhidnya, semakin bersih dari berbagai macam model kesyirikan, dia semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia dimulakan isim tafdhil. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Di sini menunjukkan semakin seorang ikhlas, dia akan semakin mendapatkan bagian syafaat Nabi semakin banyak. Ya, semakin dia ikhlas, semakin dia tulus, semakin tidak ingin dipuji, semakin tidak bergantung kepada makhluk, hatinya semakin bertawakal kepada Allah. Ya, maka dia akan semakin meraih syafaat yang paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Jadi ini di antara keutamaan ikhlas, seorang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Di antara keutamaan ikhlas yang itu ada di dunia, orang ikhlas, dia orang yang paling bahagia. Dia orang paling bahagia karena dia tidak peduli dengan komentar netizen, ya. Sebagaimana sebagian orang menjadikan kebahagiaannya pada komentar netizen. Kalau netizen like, maka dia bahagia. Kalau netizen maki-maki, dia pusing, ya. Sehingga kebahagiaannya tergantung komentar apa? Netizen. Kalau dia sudah bikin upload suatu komentar, suatu tayangan, kemudian nggak ada yang like, dia ulang lagi, kok nggak ada yang like, siapa tahu. Dia gelisah. Oleh karenanya orang yang paling baik orang ikhlas. Dia nggak, yang penting bagi dia sudah melakukan, Allah Maha melihat, sudah tahu, selesai. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu, selesai. Bagi dia yang penting Allah tahu, Allah Maha melihat, sudah selesai. Sudah selesai. Maka dia adalah orang yang paling
bahagia. Kesibukan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu memikirkan Tuhannya, selalu fokus kepada Tuhannya, pasti Allah beri kebahagiaan kepadanya. Berbeda dengan orang yang ria. Orang yang ria sengsara. Dia selalu mencari perhatian, dia selalu mencari like dari orang-orang. Selalu dia menyibukkan diri untuk bergaya, desain dan macam-macam supaya orang semua senang, ya. Sibuk. Ya, sibuk. Kalau sehari tidak di-like orang, dia gelisah, setiap hari harus bikin konten. Bahkan konten tidak perlu dia bikin, yang penting orang dia jadi pusat perhatian sehingga terkena penyakit narsis. Pinginnya jadi pusat perhatian melulu. Dan itu menimpa siapa saja. Menimpa orang awam, menimpa juga sebagian ustadz juga terkena penyakit seperti itu, dai, ya. Oleh karenanya orang yang paling bahagia orang yang ikhlas, tidak peduli. Bagi dia yang penting dia telah berbuat kebaikan, Allah Maha melihat, sudah selesai. Muamalah dia antara dengan Allah. Mau netizen mau bilang apa, mau maki-maki, mau muji, tidak ada urusan bagi dia. Orang seperti ini orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Karena hatinya terikat kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, di antara keutamaan orang yang ikhlas dan tulus. Orang yang ikhlas dan tulus, cita-citanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang Arab Badui. Kemudian dia menyatakan kepada Nabi, dia ingin ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin hijrah dan jihad bersama Nabi. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk deh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia berjihad ketika perang Khaybar atau perang Hunain, ya. Maka dia bertugas untuk menjaga bagian belakang pasukan. Dia tidak ikut masuk dalam medan pertempuran, tapi dia menjaga bagian luar. Akhirnya Rasulullah mendapatkan ghanimah. Ketika Rasulullah SAW mendapat ghanimah, maka Rasulullah SAW bagi kepada para sahabat. Rasulullah bilang, tolong kasihkan si fulan. Karena juga meskipun tidak ikut perang, tapi dia menjaga apa? Menjaga pasukan. Akhirnya dipanggillah dia dan dikasihlah ghanimah kepada dia, harta rampasan perang. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mattaba'tuka li hadza." Aku mengikuti engkau bukan untuk mendapatkan ghanimah. Tetapi ya, li an yadkhula sahmu min hahuna. Tapi saya ikut perang bersama engkau supaya anak panah masuk di sini, dihalak di tenggorokanku. Wa yakhruj min hahuna, dan keluar. Ya. Fa amuta fa adkhulal jannah. Kemudian aku meninggal dan aku masuk surga. Itu cita-citaku. Saya bukan cari ghanimah ya Rasul. Saya ingin mati syahid, kena panah di sini, kemudian tembus di belakang, kemudian saya mati, kemudian saya masuk surga. Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Intasduqillaha yasdukka." Kalau kau tulus, kalau kau ikhlas, kalau kau jujur dengan perkataanmu, Allah akan mengabulkannya. Kemudian terjadi peperangan, maka dia pun masuk dalam medan pertempuran. Perang selesai, Rasulullah mengatakan, mana si fulan? Dibawalah dia dalam kondisi sudah meninggal. Kemudian Rasulullah melihat ternyata benar, anak panah tembus di kerongkongannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqallah fasaddaqahullah. Dia telah tulus kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan apa? Permohonannya. Jadi kalau orang tulus, dia punya cita-cita, dia tulus karena Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Sebagian orang, dia cita-cita ingin berbakti sama orang tua, ingin bangunkan rumah buat orang tuanya, bisa tidak? Bisa. Dia tulus, dia berusaha, berdoa, dia tulus karena Allah, maka dia berhasil. Sebagian orang ingin bersedekah misalnya, dia tulus cari harta untuk bersedekah, untuk bangun sesuatu untuk akhiratnya, maka dia tulus, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Sebenarnya di antara cerita yang menarik, saya cerita singkat aja, cerita yang saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang ulama India, dan ceritanya dia torehkan dalam sebuah tulisan, ya. Syekh baca tulisan tersebut, kemudian cerita sama saya. Intinya cerita tersebut, ada seorang dari India, tiba-tiba dia ingin belajar di Haramain, dia ingin belajar di Mekah dan Madinah. Maka dia pamit sama keluarganya, saya ingin pergi, tidak akan balik karena saya ingin belajar di Mekah dan Madinah. Dia tidak punya modal, tapi dia tidak punya modal apa-apa. Maka kemudian dia pun berangkat, dia nekat tanpa modal apapun. Kemudian dia pun naik di atas kereta atau kendaraan, akhirnya ketahuan dia tidak punya karcis, dia pun ditangkap oleh petugas.
Kemudian ketika ditanggap, dia cerita keinginan dia, akhirnya dibebaskan, bahkan dikasih modal untuk pergi ke Makkah dan Madinah. Akhirnya ketika itu ada keberangkatan jamaah haji menuju ke Jeddah. Maka dia pun masuk situ dan pingin ikut rombongan naik kapal, tapi dia dilarang, tidak boleh karena dia bukan jamaah haji. Akhirnya dengan trik dia pun mengambil tiket untuk pengantar. Tiket untuk pengantar, boleh ngantar, dia mungkin beli. Kemudian dengan cara dia, akhirnya dia ikut masuk dalam kapal tersebut. Di dalam kapal mulailah dia kemudian berangkat menuju Jeddah. Ini nekat, orang apa? Nekat. Niatnya untuk bisa apa? Belajar. Niatnya tulus, ingin belajar. Maka kemudian dia pun membantu jamaah haji. Ada sekitar 20 orang yang dekat sama dia, dia bantu terus. Selama dalam perjalanan mungkin berbulan-bulan dia layani mereka. Mereka kenal dekat. Mereka menyangka dia juga jemaah apa? Haji. Padahal bukan. Ketika sampai di Jeddah, maka dia ingin membawa paspor secara kolektif atau surat-surat secara kolektif. Dia kumpulkan 20 orang, dia bawa. Siapa tahu petugas lupa, ini ternyata 21, ternyata cuma 20, disuruh masuk. Dibawalah dia kolektif semua, dia taruh, ternyata kata petugas nggak boleh satu-satu. Intinya akhirnya dia pun ketahuan. Dia katanya minta saya pengen, enggak ada, kamu harus pulang ke India hari ini juga. Akhirnya kapal balik, dia suruh naik kapal tersebut. Perjuangan dia sudah sampai berbulan sampai ke Jeddah, akhirnya disuruh apa? Balik lagi. Ketika dia balik, kemudian dia akhirnya loncat dari kapal, dia tidak peduli. Kemudian dia berenang dengan berbagai cerita panjang, dia ketemu ini di lautan sampai akhirnya dia terdampar di pinggiran di Jeddah. Akhirnya dia berjalan, dia ketemu dengan seorang Saudi yang sedang memperbaiki mobilnya. Maka dia bantu sampai tidak ada yang bantu orang tersebut, maka dia bantu sampai mobil tersebut bisa. Kemudian orang Saudi ingin berbuat baik sama dia. Apa yang kau ingin? Saya ingin belajar, saya ingin ke Masjidil Haram. Akhirnya diantarlah ke Masjidil Haram sama orang tersebut, ya. Disebutkan, kalau tidak saya tidak salah ingat, karena dia bukan haji resmi, maka di lewat mana bukit-bukit, akhirnya dia sampai ke Masjidil Haram. Ketika sampai Masjidil Haram, dia masuk ke Masjidil Haram. Begitu dia masuk, qadarullah, dia ketemu rombongan 20 temannya tadi. Allah mentakdirkan dia ketemu di waktu yang sama, rombongan 20 itu lagi masuk pintu Masjidil Haram. Maka dia pun gabung sama mereka. Kemudian dia akhirnya bersama mereka, kemudian dia pulang ke camp mereka dan dia akhirnya haji bersama mereka. Selesai hajian, mereka pulang, dia pun tinggal. Akhirnya dia mendaftarkan diri ke sebuah sekolah SMP kalau nggak salah, atau SMA, SMP, belajar. Tapi mereka bilang, kau tidak punya surat-surat, tidak bisa. Kata dia, sudahlah begini, pokoknya saya ikut belajar, saya tidak perlu punya surat-surat, saya ikut belajar aja. Nanti kalau sudah selesai saya bersihkan sekolah. Mereka izinkan, kasihan sama dia. Akhirnya dia ikut belajar, kemudian kalau orang sudah pulang, dia bersihkan semua sekolah, bersihkan. Terus gitu, orang senang sama dia sampai dia SMP selesai, sampai SMA selesai, bertahun-tahun dia seperti itu. Ya. Hidup di situ, sekolah situ, belajar situ, sampai akhirnya dia tetap ingin apa? Ingin belajar, sampai dia dengar ada Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang mungkin bisa membantu. Maka setelah dia lulus SMA, dia pergi ke Syekh bin Baz. Dia ceritakan semua masalah dia. Akhirnya Syekh bin Baz tulis nota kalau kita apa? Ya. Memo kalau bahasa kita kan, nulis memo. Ya, pokoknya ini begini. Akhirnya disekolahkan di UIM, Universitas Islam Madinah. Diberikan surat-suratnya semua, resmilah dia tinggal situ sampai dia belajar, sampai dia pulang menjadi ulama, salah seorang ulama di India, ya. Ketulusan. Kalau orang tulus, niatnya ikhlas, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu yang sepertinya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Oleh karenanya ketulusannya luar biasa. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Bagaimana seorang tulus kemudian berjuang, akhirnya Allah mudahkan urusannya. Lihatlah Salman Al-Farisi, bagaimana akhirnya ketemu dengan Nabi SAW, kisahnya sebagaimana masyhur. Perjalanan meraih keimanan, ya, dari pembesar Majusi, bapaknya pembesar Majusi, sampai akhirnya Yahudi, Nasrani, sampai tinggal di tempat orang Yahudi, sampai akhirnya bertemu dengan siapa? Rasulullah. Perjalanan luar biasa, perjalanan mencari apa? Keimanan. Maka orang kalau tulus, kalau dia niatkan tulus, kemudian dia berdoa kepada Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan-keutamaan
ikhlas, dan tentunya keutamanya sangat sangat banyak. Ini di antara yang bisa saya sebutkan.